para investor. Halo. Halo. Hari ini kita akan bahas tentang analisis DuPont. Buat pada yang belum tahu nih, apa itu analisis DuPont? Atau bahkan ada yang belum pernah dengar apa itu analisis DuPont? Mari kita simak. Jadi, secara garis besar, analisis DuPont merupakan sebuah kerangka kerja untuk menganalisa kinerja fundamental perusahaan yang berkaitan dengan ekuitas dan perubahan modal. Analisis ini bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan rasio ROE atau Return on Equity. Baiklah, pembahasan lebih lanjut akan kami jelaskan lebih rinci mengenai pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, rumus beserta contoh soalnya, kelebihan dan kekurangan analisis DuPont, dan yang terakhir kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sapira. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi analisis DuPont dan juga tentang tujuan analisis DuPont. Yang pertama itu definisi analisis DuPont. Ahli F. Donaldson Brown mengembangkan analisis awal sistem DuPont pada tahun 1918. CFO dari organisasi sistem DuPont adalah F. Donaldson Brown. Mayoritas orang Amerika akhirnya belajar mengenai metode evaluasi keuangan yang telah dibuat oleh Asosiasi Direktur DuPont. Dan proses ini kemudian dikenal dengan analisis DuPont. Ujian teknik untuk sistem DuPont adalah metode penilaian terpadu untuk mengelola tingkat moneter. Pemeriksaan struktur DuPont adalah sejauh mana menyoroti penelitian tentang metode yang paling efisien untuk meningkatkan ROA atau laba atas aset. Berdasarkan investigasi DuPont Framework, investor memperoleh keuntungan dari organisasi dengan ROA yang lebih tinggi. Pemeriksaan kerangka DuPont digunakan untuk mengendalikan perubahan pendapatan bersih keseluruhan dan proporsi tindakan. Para pemimpin harus mengetahui kondisi bisnis melalui investigasi DuPont Framework. DuPont System adalah analisis yang mencakup rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan dalam menentukan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya tentang tujuan analisis DuPont. Motivasi di balik pengujian DuPont Framework adalah untuk menentukan sejauh mana suatu organisasi telah memperluas sumber dayanya, sehingga dalam penyelidikan ini beberapa proporsi digunakan, khususnya proporsi produktivitas dan proporsi sumber daya untuk menentukan persentase keuangan organisasi. Korelasinya dengan tahun-tahun sebelumnya, investigasi DuPont memiliki banyak tujuan. Yang pertama, dapat menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan dalam menentukan keuntungan organisasi. Yang kedua, kenali catatan atau bagian yang berbeda, hanya ada perubahan modul atau nilai. Yang ketiga, hasilnya akan beragam. Data keuangan yang ideal untuk memenuhi aktivitas organisasi berdasarkan sudut pandang keuangan. Yang keempat, memberikan pemahaman terbaik kepada calon pendukung keuangan mengarah pada perubahan kinerja organisasi. Yang keenam, memberikan data kepada pihak luar untuk menentukan efektivitas organisasi. Yang ketujuh, membantu para eksekutif organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan moneter dan menentukan pilihan sehubungan dengan efektivitas organisasi. Yang kedelapan, memahami efektivitas organisasi fungsional dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara produktif. Baru, dalam melakukan pemeriksaan DuPont, penting untuk menguraikan laporan moneter dengan menggunakan strategi atau metode. Manajer keuangan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan model analisis DuPont untuk mendapatkan wawasan mengenai kondisi kinerja bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis DuPont dan jenis-jenis analisis DuPont. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari analisis DuPont. Munawir 2010 menyatakan bahwa investigasi kerangka DuPont berguna untuk kemahiran menciptakan dan transaksi.
memperkirakan produktivitas produk, dan memperkirakan kelayakan modal kerja. Dapat mempertimbangkan untuk mengeksekusi modal suatu perkumpulan terhadap perkumpulan yang serupa, serta mengatur keuntungan dari uang tunai yang disumbangkan berdasarkan besarnya perjanjian. Ada 4 manfaat dari sistem DuPont tersebut. Yang pertama itu, gabungkan beberapa proporsi seperti proporsi pendapatan bersih, nilai pengganda, keuntungan dari spekulasi, pengembalian nilai, dan perputaran sumber daya lengkap untuk menilai kinerja keuangan organisasi. Kemudian yang kedua, sebagai bahan penilaian batin organisasi. Yang ketiga, sebagai data pertemuan luar untuk menentukan produktivitas organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, bagilah ROE menjadi beberapa komponen seperti NPM atau Net Profit Margin, TATO atau Total Asset Turnover, dan Leverage. Ini akan membantu eksekutif dalam memahami seberapa layak bagi perusahaan untuk mengelola modalnya. Analisis DuPont berguna bagi pihak internal dan eksternal untuk memahami kinerja keuangan perusahaan dan untuk mengevaluasi serta mengambil keputusan mengenai efisiensi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis analisis DuPont. Ada beberapa jenis analisis DuPont yang pada umumnya digunakan untuk menilai presentasi keuangan suatu organisasi. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama, pemeriksaan 3 tahap DuPont, melibatkan pembagian ROE menjadi 3 komponen utama: leverage, total asset turnover, dan net profit margin. Yang kedua ada model DuPont, memberikan pemeriksaan intensif terhadap pengukuran utama yang berdampak pada laba dari nilai ROE atau organisasi. Yang ketiga, pemeriksaan menggunakan informasi neraca nilai, membandingkan nilai tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, investigasi pendapatan bersih keseluruhan antara tahun lalu dan tahun berjalan. Dan yang terakhir, yang kelima, pemeriksaan berdasarkan jenis pengaruh moneter, membandingkan sumber daya normal dan nilai normal. Setiap jenis pemeriksaan DuPont memiliki kegunaan dan penerapannya masing-masing dalam menilai presentasi keuangan suatu organisasi. Untuk rumus ROA dalam analisis DuPont yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Sedangkan untuk rumus ROE dalam analisis DuPont yaitu margin laba bersih dikali rasio perputaran aset dikali leverage keuangan. Untuk mencari margin laba bersih, rumusnya yaitu margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Sedangkan untuk rasio perputaran aset, rumusnya yaitu pendapatan dibagi aset rata-rata. Sedangkan untuk leverage keuangan, rumusnya leverage keuangan sama dengan aset rata-rata dibagi ekuitas rata-rata. Sebagai contoh, terdapat 2 perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Katakan saja perusahaan A dan perusahaan B. Di waktu yang sama, ada calon investor yang ingin menanamkan modal untuk berinvestasi. Nah, agar dapat melakukan investasi yang tepat, para calon investor dapat menerapkan analisis DuPont untuk menemukan perusahaan dengan fundamental yang lebih baik. Sebagaimana informasi keuangan kedua perusahaan sebagai berikut. Untuk perusahaan A, laba bersihnya sebesar 3 juta, pendapatannya sebesar 25 juta, aset rata-ratanya sebesar 6 juta, dan ekuitas rata-ratanya sebesar 1.500.000. Sedangkan untuk perusahaan B, laba bersihnya sebesar 5 juta, pendapatannya sebesar 30 juta, aset rata-ratanya sebesar 7.500.000, dan ekuitas rata-ratanya sebesar 2.500.000. Nah, untuk melihat perbandingan dari perusahaan A dan perusahaan B, haruslah dilakukan perhitungan analisis DuPont. Sebagaimana rumus ROE tadi, yaitu ROE sama dengan margin laba bersih dikali rasio perputaran aset dikali leverage keuangan. Jadi yang pertama itu dicari dulu margin laba bersihnya. Rumus margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi pendapatan. Untuk perusahaan A, margin laba bersihnya sama dengan 3 juta dibagi 25 juta, yaitu hasilnya 0,12. Sedangkan perusahaan B, margin laba bersihnya sama dengan 5 juta dibagi 30 juta,
sama dengan 0,16. Kemudian yang kedua, rasio perputaran asetnya. Untuk rumus rasio perputaran aset sama dengan pendapatan dibagi aset rata-rata. Nah, untuk perusahaan A, rasio perputaran asetnya sama dengan 25 juta dibagi 6 juta sama dengan 4,7. Sedangkan untuk perusahaan B, rasio perputaran asetnya sama dengan 30 juta dibagi 7.500.000 sama dengan 4. Dan yang ketiga, untuk leverage keuangannya. Rumusnya yaitu aset rata-rata dibagi ekuitas rata-rata. Leverage keuangan untuk perusahaan A sama dengan 6 juta dibagi 1.500.000 sama dengan 4. Untuk perusahaan B, 7.500.000 dibagi 2.500.000 sama dengan 3. Setelah menghitung nilai dari margin laba bersih, rasio perputaran aset, dan leverage keuangan, calon investor dapat lanjut menghitung analisis DuPont menggunakan rumus sebelumnya yaitu rumus ROE sama dengan margin laba bersih dikali rasio perputaran aset dikali leverage keuangan. Untuk perusahaan A, analisis DuPont-nya sama dengan 0,12 dikali 4,7 dikali 4 sama dengan 2,3. Sedangkan analisis DuPont untuk perusahaan B 0,16 kali 4 kali 3 sama dengan 1,92. Sehingga untuk para calon investor dapat nih melihat perhitungan untuk perusahaan A, analisis DuPont-nya sebesar 2,3, sedangkan perusahaan B-nya itu 1,92. Kemudian kelebihan dan kekurangan analisis DuPont. Untuk kelebihannya yang pertama, sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang sifatnya menyeluruh dan manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi pendayagunaan aktiva. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga diketahui produk yang mana yang potensial. Yang ketiga, dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan pendekatan yang lebih integratif dan menggunakan laporan keuangan sebagai elemen analisisnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, ROE suatu perusahaan sulit dibandingkan dengan ROE perusahaan lain yang sejenis, karena adanya perbedaan praktek akuntansi yang digunakan. Kemudian yang kedua, menggunakan ROE saja tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua permasalahan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. Kesimpulannya, analisis DuPont mengatakan semakin tinggi ROA-nya maka semakin baik bagi pemegang saham. Kesimpulan yang lain dapat kita ambil, yang pertama, kita dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return of equity atau ROE, seperti margin laba bersih, perputaran aset, dan leverage keuangan. Kemudian yang kedua, kita mengetahui sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba yang menggunakan aset dan memanfaatkan utang. Yang ketiga, kita dapat memberikan informasi bagi pihak internal perusahaan untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, serta bagi pihak eksternal untuk menilai efisiensi perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis atau yang sama. Dengan demikian, analisis DuPont memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Terima kasih.